Sungguh tidak disangka chapter ini begitu menyayat-nyayat hati Mimin. Siapa sangka salah satu karakter yang mungkin bisa menjadi sahabat ataupun rival dari jagoan kita yaitu Sujiwo ternyata adalah seorang pengkhianat. Walaupun masih belum diketahui apakah benar pengkhianat atau bukan. Mari kita bahas beberapa hal menarik dulu yang terjadi pada chapter 126. Pertama, akhirnya Kang Suchon muncul dan ternyata ia selamat berkat Kerten yang melindunginya atau membawanya ke tempat yang aman. Mungkin saja jika Kerten tidak ada di sana, Kang Suchon akan lenyap akibat serangan dari Kaiden ataupun Andre. Nah, lalu bagaimana nasib dari Laura, orang yang dilawan oleh Kang Suchon? Tunggu, Laura apa? Bukan ya namanya ya? Kayaknya Laura ya, kalau nggak salah. Apakah ia ikut selamat atau tidak? Memang belum ada kabar, tapi mungkin saja selamat. Tapi mungkin juga enggak kayaknya. Lanjut, yang kedua ternyata Akademi Awaken Dunia akan ditutup sementara. Ini benar-benar di luar dari perkiraan. Mimin sempat menyangka jika mungkin saja suasana akan tenang sejenak, lalu mereka akan kembali melanjutkan pelajaran dan juga pertarungan sebelumnya antara top 10 melawan anggota dari Akademi Awaken Korea akan berlanjut, tapi ternyata tidak. Dan nampaknya itu masih sebuah keputusan yang masuk akal mengingat Akademi Awaken Dunia mengalami kerusakan yang sangat besar. Dan dengan itu pula dapat dipastikan bahwa arc Akademi Awaken Dunia harusnya sudah berakhir. Tapi tunggu dulu, ternyata hal tak terduga terjadi. Siapa sangka ternyata pada ending chapternya kita melihat hal yang nampaknya masih membagongkan. Pertama, bagaimana canderanya Andrea lolos dari maut. Bahkan Inos yang termasuk peringkat dunia lenyap saat pertempuran antara Kaiden melawan Andre. Tapi bagaimana bisa Andrea masih bertahan? Ini satu hal yang masih menjadi misteri. Belum ada teori yang bisa Mimin jelaskan kenapa ia bisa selamat. Kecuali sebenarnya Andrea memiliki kemampuan yang setara dengan setidaknya 50 ataupun 60 besar peringkat dunia. Walaupun tentunya peringkat itu tidak resmi dan disembunyikan karena itu sebuah bentuk kamuflase agar tidak dicurigai saat berada di Akademi Awaken Dunia. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata Duke adalah seorang pengkhianat. Kemungkinan besar berarti Duke juga bagian dari organisasi Flame. Bisa jadi loh ya. Dan tentunya itu masih sebuah perkiraan. Tapi melihat tindakan yang dilakukan oleh Duke yaitu menyerang Gen secara membabi buta menjelaskan bahwa Duke adalah seorang pengkhianat. Tapi kita juga masih belum tahu apakah dia bagian dari anggota Flame atau mungkin saja keluarga mereka yaitu keluarga Green mungkin saja bukan anggota Flame tapi bekerja sama dengan Flame. Itu mungkin saja atau ternyata memang anggota Green juga merupakan bagian dari Flame. Itu juga mungkin ya salah satu di antara keduanya lah. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ternyata Sujiwo berada di TKP. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada chapter selanjutnya? Tentu saja hanya ada dua kemungkinan. Pertama, pertarungan akan terjadi. Kedua, Duke akan melarikan diri. Tentu saja pasti banyak yang menginginkan jika terjadi pertarungan babak kedua antara Duke melawan Jiwoo. Tapi melihat karakteristik dari Jiwoo nampaknya ia masih belum mengerti tentang keadaan yang ada. Atau mungkin saja nanti Duke lah yang menyerang secara membabi buta terlebih dahulu kepada Jiwoo untuk menghilangkan jejaknya. Dan tentunya Duke juga tidak memiliki banyak waktu. Jika pertempuran terjadi tentunya mereka harus menggunakan kemampuan Awaken mereka.
Dan saat itu juga mungkin pertempuran tersebut nantinya akan diketahui oleh Awaken lain, terutama mereka yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Dan jika itu terjadi, pastinya Duke akan tertangkap. Oleh sebab itulah kemungkinan besar menurut Mimin, Duke pasti akan melarikan diri. Tentu saja bersama Andrea. Mungkin saja tidak, karena akan sulit juga ya membawa Andrea yang dalam kondisi luka parah. Mungkin saja nanti ia akan melarikan diri seorang diri. Atau untuk berjaga-jaga bisa juga Andrea nanti dibawa. Tapi kayaknya agak sulit deh ya. Kecuali Duke menyingkirkan Jiwo terlebih dahulu. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah. Tapi mungkin itu bisa terjadi jika dibantu oleh Andrea. Kalau itu kayaknya agak sulit ya. Kayaknya si Andrea juga dalam kondisi yang tidak baik. Dan kalau untuk bertarung kayaknya nggak bakalan bisa maksimal atau bahkan kayaknya susah. Tapi menurut Mimin yang paling masuk akal adalah si Duke dan juga Andrea akan kabur dan Jiwo akan menolong Gain, karena Jiwo kayaknya lebih memilih menyelamatkan hidup Gain yang berada di ambang kematian daripada harus berurusan dengan Duke. Ya, walaupun kemungkinan pertarungan tetap masih ada. Yang jelas di chapter mendatang mungkin semua orang akhirnya akan mengetahui jika Duke merupakan seorang pengkhianat. Dan dengan itu pula tentunya keluarga Duke pastinya akan dicurigai sebagai keluarga pengkhianat pula. Atau jangan-jangan ternyata kepala keluarga dari keluarga Grain merupakan top 10 yang juga pimpinan Frame. Gimana kalau menurut kalian? Coba coret-coret di kolom komentar. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.